Sahabat Senja, senang banget kita bertiga bisa kembali lagi setelah beberapa waktu vakum ya di Bilik Senja. Akhirnya datang lagi, walaupun dengan formasi yang nanti akan beragam tentunya, kurang lebih setiap minggunya kita bakal ada, bener ya. Nah di sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol cantik seputaran prodi tercinta kita, yaitu prodi PG PAUD IKIP Siliwangi. Tentunya sore ini saya nggak akan sendiri. Oh ya, saya mau kenalin diri dulu saya nih. Nama saya Syarina. Saya adalah salah satu dosen di prodi PG PAUD IKIP Siliwangi dan tentunya di sini udah ada kaprodi kita. Ya. Dengan pesona 3 detik. Itu sudah sangat terkenal sekali ya oleh mahasiswa kita. Ada Bu Rahmalina. Dia selalu glowing, shiny ya. Pokoknya udah dari jauh udah seram gitu. What is the meaning of seram? Iya, iya. Dan di sebelahnya tentunya ini udah kayak pinang dibelah dua katanya teh ya. Jadi kemana-mana selalu aja. Ada Bu Eba Aprianti. Ini adalah sekretaris prodi dari PG PAUD IKIP Siliwangi ya. Mungkin ini pada bertanya-tanya nih sahabat Senja, kali ini pengen lebih dekat lagi gitu dengan prodi PG PAUD IKIP Siliwangi. Kayaknya ini Bu Lina mau cerita-cerita dulu ya. Tapi sebelumnya saya mau nyapa dulu Bu Lina, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, ini Bu Lina walaupun di tengah-tengah kesibukan lagi S3 ya Bu ya. Aduh, gimana nih Bu perasaannya Bu? Luar biasa sekali harus membagi waktu dengan aktivitas kampus. Kampusnya 2 kampus nih, aktivitas kuliah dan aktivitas di PG PAUD sendiri. Tapi tentang joinan nih Bu Lina. Ini kan sekarang lagi masa-masa anak-anak SMA ini lagi pada puyeng gitu ya. Aduh, milih kampus yang mana sih, prodi yang mana nih gitu. Hey, jangan sampai riuh atau riet ya. Karena di sini tentunya PG PAUD itu selalu menawarkan hal-hal yang menarik dan menyenangkan. Benar nggak sih Bu? Boleh cerita nggak sih Bu untuk PG PAUD IKIP Siliwangi ini berdirinya kapan? Terus seperti apa sih profilnya gitu? Oke. PG PAUD itu berdiri di tahun 2014. Kita masih di bawah naungan STKIP Siliwangi dulu. Dan itu saat itu juga saya belum bergabung dengan STKIP Siliwangi. Alhamdulillah 2016 saya bergabung di STKIP Siliwangi. Dan 2018 kita sudah berubah institusi menjadi IKIP Siliwangi. Dan kita sudah dosennya dari awalnya hanya 8 orang, sekarang sudah ada 20 personil yang ada di PG PAUD IKIP Siliwangi. Pasti ya, membangun PG PAUD ini penuh dengan dinamika, dan saya kaprodi kedua yang ada di PG PAUD IKIP Siliwangi yang sebelumnya adalah Profesor Dr. Haji Arifah Arianto. Beliau dari tahun 2014 sampai purna 2020 kemarin, sekitar 6 tahun ya beliau membersamai kita nih, mendampingi kita para dosen, dan alhamdulillah saya juga banyak ilmu yang bermanfaat dari beliau. Dan alhamdulillah di tahun 2021 saya diamanahi untuk menjadi kaprodi di PG PAUD, membawahi tim-tim yang luar biasa. Nah, jadi salah satunya tim kami itu ada Bu Emma, ada Bu Syarina, terus ada para dosen yang cantik dan ganteng. 20 dosen tentunya ya. Ini untuk kelasnya sendiri Bu, ini kan mungkin ada banyak yang nanya ya, apa sih yang membedakan PG PAUD IKIP Siliwangi dengan prodi PG PAUD lainnya yang ada di kampus lain gitu. Kampus kita ini dengan jargonnya berkualitas biaya pas. Jadi dapat dijangkau dong ya tapi bukan berarti kita biaya yang murah terus jadi murahan, nggak juga dong. Kita terbukti dengan kita kualitas dosen-dosennya yang luar biasa, terus yang menjangkau dari daerah-daerah yang untuk bisa berkuliah di sini. Dan kami juga bukan menyediakan kelas jauh, tapi ada koordinator dengan fasilitator, dengan bantuan fasilitator. Jadi kita kuliahnya bisa memfasilitasi yang di daerah-daerah. Nah, itu kelebihan dari PG PAUD di IKIP Siliwangi. Biayanya pun relatif murah.
jelas bisa dicicil ya Bu Emma, Bu Sarina. Iya, bisa. Kita bisa dicicil nih biayanya. Terus dosennya juga someah, ramah, dareh deh ya. Nah, someah dareh deh kata Bu Emma gitu ya. Jadi justru kami membuka dengan luas sekali. Ayo bergabung dengan IKIP Siliwangi, terutama di PG PAUD ya. Nah, kalau mau jadi guru PAUD, tempatnya ada di sini, PG PAUD IKIP Siliwangi. Keren banget. Jadi udah bisa memfasilitasi apa sih bukan mahasiswa ya, siswa-siswa yang baru lulus SMA itu kita ada kelas reguler seperti biasa. Ini kalau buat apa sih? Saya punya temen nih Bu, dia tuh udah jadi salah satu guru PAUD. Kemudian bingung, sempat nanya-nanya juga sih. Ini ada nggak sih kelas yang tidak berbentrokan dengan jadwal ngajarnya gitu? Difasilitasi nggak sih sama PG PAUD IKIP? Sangat difasilitasi sekali kuliah kita, apalagi sekarang di masa pandemi kita sudah hampir melakukan pembelajarannya, kita melakukan blended learning. Jadi di mana kita ada sesi tatap mukanya kapan, ada kitanya secara online. Sekarang belajar bisa dilakukan di mana saja. Jadi jangan khawatir, jangan takut akan kehilangan waktu bekerja, tetap kita bisa sambil belajar sambil bekerja ya. Kelas malam juga salah satu unggulan kita ya. Betul. Wih, ada kelas Karena malam juga. Gimana ada kelas Bu malam? Syarina, tentu saja karena ini kelas malam untuk para guru PAUD ya, yang memang mereka bekerja dari hari Senin mungkin sampai dengan hari Sabtu ya, di pagi sampai siang, sehingga mereka bisa mengambil kelas malam, bisa dimulainya dari sore hari hingga malam hari, tapi kita tidak terlalu larut malam, jadi bisa diatur lah waktunya sesuai dengan jam ibu ya. Itu mungkin ya salah satu unggulan ya. Jadi kalau kayak gitu udah gak usah pusing lagi galau berbentrokan sama aduh saya harus ngajar, harus nyiapin segala macamnya, tapi masih pengen bisa kuliah juga masih bisa ya tentunya. Jadi Prodi PG PAUD IKIP Siliwangi ini sudah memfasilitasi semua apa ya, kebutuhan yang beragam itu bisa difasilitasi lah ya sama kita. Jadi jangan khawatir kalau misalkan nanti saya mau ngambil yang kelas malam, berarti kuliahnya dari sore sampai malam, tapi malamnya tidak terlalu malam gitu. Wah. Dan yang luar biasanya sekali Bu Sarina, PG PAUD ini juga kita banyak mendapatkan bantuan beasiswa ya, Bu Emma ya. Betul sekali. Kita juga melalui bantuan HIP, terus kemarin juga ada yang mendapatkan beasiswa dari provinsi, ongoing dan sebagainya. Jadi ketika ada bantuan beasiswa, insya Allah kita juga selalu memfasilitasi mereka agar bisa tetap kuliah, membantu pembiayaannya lebih ringan lagi. Wah, udah lengkap, udah komplit ini Maya ya. Jadi kampus juga menyediakan beasiswa juga. Nah, jadi buat sahabat senja yang mungkin penasaran kira-kira jenis beasiswanya apa aja, langsung aja datang ke sini. Ngomong-ngomong Bu, alamatnya di mana? Ini siapa tahu ada yang orang-orang di luar Cimahi nih yang mau main ke sini. Gitu. Oke, jangan lupa IKIP Siliwangi ada di Jalan Terusan Jenderal Sudirman, Kota Cimahi, di Kelurahan Baros. Nah, kalau mau dari arah Bandung, Jakarta dan sebagainya, dekat gerbang tol kurang lebih berapa ya? 500 meter kali masuk ke dalam, nanti ketemu dengan kampus Siliwangi. Jadi ini nggak usah bingung lagi gitu ya. Jadi karena di Kota Cimahinya juga mudah diakses gitu ya Bu ya. Wah, keren. Itu tadi kita berbicara tentang jenis-jenis kelas dan juga fasilitas yang udah dikasih sama kampus di bidang akademik. Tapi ini mungkin ada yang bertanya-tanya nih Bu, kira-kira nanti kalau saya sudah sekolah di Prodi PG PAUD bisa dapat ilmu apa aja sih? Kita profil lulusan kita itu sebagai pendidik PAUD yang profesional, otomatis kita membantu mencetak pendidik PAUD yang profesional, yang luar biasa, yang lebih unggul daripada yang lain, terus juga melahirkan peneliti muda, terus menjadi owner atau pengelola lembaga yang berbasis ICT dan entrepreneur berbasis ICT juga. Keren. Jadi sudah sesuai dengan kebutuhan di lapangan ya saat ini PG PAUD IKIP Siliwangi. Keren. Kasih tepuk tangan dulu lah buat dosen-dosen yang luar biasa ini.
biasanya kan kalau misalnya melihat yang depannya pendidikan guru pasti selalu diarahkannya menjadi guru terus gitu. Itu juga benar sih jadi guru terus. Tapi yang membedakan adalah jadi eh, peneliti, pengelola. Oke. Ya karena banyak kan saya emang nggak mau jadi guru katanya. Ya nggak jadi masalah juga ya. Siapa tahu jadi owner yang punya PAUD-nya berarti diajarkan juga gitu ya Bu ya di sini. Oke. Itu kalau misalnya kita berbicara tentang profil lulusan berarti ada kaitannya sama kurikulumnya dong Bu. Nah itu yang paling penting. Kadang ditanyakan juga nih sama sahabat senja. Kira-kira kurikulumnya kayak gimana? Kekinian apa enggak? Relevan atau enggak? Aplikatif atau enggak? Nah itu bisa diceritain sedikit nggak sih Bu? Kurikulum di PG PAUD ini sudah sesuai dengan KKNI dan bahkan sekarang sudah menambah ke Merdeka Belajar yang terbaru ini terupdate nih yang dari Mas Menteri yang kita juga sudah mengikuti aturan Mas Menteri melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar di mana mahasiswa punya hak untuk belajar 3 semester di luar prodi. Jadi tidak hanya mendapatkan ilmu dari PG PAUD juga mendapatkan ilmu di luar prodi selama 3 semester, baik itu bisa lintas perguruan tinggi juga, bahkan kita juga menyediakan fasilitas untuk magang, bahkan pertukaran mahasiswa juga. Dan itu sudah up to date sekali, sudah mengikuti era 4.0, bahkan kita mungkin sudah akan siap merangkak atau berjalan di 5.0 ya besarin. Jadi insya Allah dosen-dosennya pun sudah dengan kompetensi yang luar biasa, dengan mengikuti tren-tren terbaru, tidak kudet tapi sudah update. Selalu update ya tentunya. Berkaitan dengan mahasiswa, ini sahabat senja, Bu Emma ini adalah salah satu pembina dari GAP ya. Bisa diceritain nggak sih? Betul. Ini kan teman-teman juga selain jago di akademiknya harus bisa berorganisasi. Jadi teman-teman mahasiswa nanti atau sahabat-sahabat senja nanti yang mau menjadi salah satu mahasiswa dan harus jadi mahasiswa PG PAUD IKIP Siliwangi. Wah, saya takutnya terbentur sama tugas-tugas yang banyak misalnya, jadi keinginan untuk berorganisasi nggak ada. Kita tanyakan aja langsung sama Bu Emma nih, gimana sih perkembangan dari organisasi mahasiswa di PG PAUD sendiri seperti apa? Baik, terima kasih Bu Syarin. Ya, memang salah satu program daripada organisasi yang ada di PG PAUD IKIP Siliwangi itu ada Hima GAP ya, atau Golden Age PAUD ya. Nah itu memang anggotanya atau mahasiswanya itu bisa dari reguler dan non reguler. Kami atau saya di sini sebagai pembina itu banyak sekali program ya yang kami laksanakan, utamanya memang terkait dengan program proyek kemanusiaan ya, karena di bidang PAUD ini sendiri juga saya membina mahasiswa untuk bagaimana lebih dekat dengan masyarakat. Karena pada intinya kita konteksnya melayani ya, jadi saya berusaha kepada mahasiswa binaan terkait dengan himpunan itu untuk sebisa mungkin melayani masyarakat dan menjaga integritas program studi PG PAUD itu sendiri, sehingga mereka juga bekerja sama satu sama lain untuk mengembangkan kampus yang tentunya dengan program-program yang memang inovatif dan up to date dengan isu-isu aktual yang terjadi saat ini di lingkungan masyarakat. Nah, keren. Jadi nanti buat teman-teman lainnya yang pengen berorganisasi, jadi bisa langsung join sama Hima GAP ya. Hima GAP. Ini kegiatannya tadi tentang kemanusiaan boleh dijelasin lagi nggak? Mungkin di masa pandemi ini tetap ada kegiatan nggak? Ini kan terkait kuliah juga masih online, nah, itu jadi tantangan atau enggak kok GAP masih tetap eksis dan segala macamnya, Bu Emma? Oh tentu saja ya Bu Syarin, di masa pandemi juga program daripada himpunan mahasiswa Golden Age PAUD ini dari hari ke hari, dari bulan ke bulan itu programnya sudah ada perencanaannya. Misalnya salah satunya di masa pandemi ini mahasiswa anggota Hima itu membantu dalam rangka upaya bagaimana dia bisa bersosialisasi di lingkungan, minimal di lingkungan rumahnya sendiri dulu ya, karena mahasiswa kita itu tersebar di berbagai daerah, sehingga salah satunya tadi proyek kemanusiaannya itu bisa membantu PAUD-PAUD yang memang ada di dekat rumahnya.
minimal misalnya dengan koordinasi dengan PAUD-PAUD sekitar ya, supaya mereka bisa membantu bagaimana proses pembelajaran yang tentunya saat ini itu masih dalam daring ya. Tidak untuk luring dulu, kecuali memang mungkin untuk daerah-daerah yang sudah zonanya aman. Keren ya, kita kasih tepuk tangan lagi. Wah, ini ada sound effect-nya. Tepuk tangan ya. Dosen-dosennya banyak. Ini mungkin sahabat senja juga jadi penasaran, aduh kapan nih ngobrol sama dosen-dosennya langsung. Nah, jangan khawatir, nanti kita setiap minggunya ketemu dengan dosen-dosen PG PAUD yang luar biasa, dengan berbagai basic dan background yang berbeda, tapi dengan keilmuan PAUD-nya yang luar biasa. Jadi penasaran ya, makanya sahabat senja tentunya setiap minggunya itu harus melihat podcast kita ya. Betul. Nanti akan diupload sama ada tim IT ya. Tentunya ya, ada Bu Ayu, ada Bu Ismi, langsung ditembak ya Bu ya. Baik, ini apa sih? Ada di belakang layar. Tim BTS ya. Oke, ini ada lagi nggak sih Bu yang mau disampaikan nih ke sahabat senja? Oke. Satu pesan dari kita berdua nih, yang mau ketemu kita, jangan lupa mampir di IKIP Siliwangi, khususnya di PG PAUD IKIP Siliwangi. Ayo daftar kuliah biar dapat ilmu tentang anak usia dininya yang luar biasa ada di sini. Mudah-mudahan ngobrol-ngobrol kita di sore ini sangat bermanfaat banget gitu ya, dan ini juga bisa jadi salah satu informasi, karena mungkin teman-teman yang lain atau sahabat senja tuh pada bingung, aduh pengen ke IKIP Siliwangi ada PG PAUD-nya nggak ya gitu. Ternyata ada banget ini PG PAUD IKIP Siliwangi terakreditasi B, jangan lupa ya. Jadi sahabat senja semuanya kalau misalkan mau daftar, sekarang mah bisa daftar dari rumah ya, di pmb.ikipsiliwangi.ac.id. Wah, itu mah udah hatam pokoknya. Sangat mudah juga mengaksesnya ya Bu Syarina ya, dan kalau ada yang kesulitan, tenang, ada kami di sini ya. Kita mengatasi masalah tanpa masalah. Wah. Ini Bu Emma yang selalu menenangkan para mahasiswa ketika nggak bisa masuk Zoom ya, Bu Emma. Pasti ya. Ya, banyak sekali gangguan ketika online ya. Tapi ya semua kita bisa atasi karena tetap dari semangat mahasiswanya juga, betul. Dosennya juga yang sangat welcome ya, ramah, memahami keadaan mahasiswa tentunya. Nah, jadi buat sahabat senja yang penasaran dan juga pengen langsung ngobrol-ngobrol, tanya-tanya, itu boleh banget langsung aja datang ke kampus IKIP Siliwangi. Kita mah adanya di seberang kampus utama. Betul. Jadi di gedung H ya, gedung H. Nanti di situ ada lab daycare, ada PG, ada PAUD-nya juga. Nah, tinggal di situ aja, boleh ketemu sama Bu Lina, Bu Syarina, atau juga Bu Emma. Oke. Karena ini adalah perdana, ya. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Mudah-mudahan di minggu depan kita akan upload terus setiap minggunya, dan tentunya saya nggak akan sendiri. Saya akan ditemani sama dosen-dosen PG PAUD IKIP Siliwangi. Akhirnya saya Syarina pamit. Saya Rahmalina. Saya Emma. Oke, terima kasih sahabat senja. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.